sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Indra Syafri punya tugas baru. Begini daftar pelatih 4 generasi Timnas Indonesia saat ini. Berikut line up pelatih 4 generasi Timnas Indonesia, yakni Timnas U17, U20, U23, dan senior. Pertama yakni Timnas U17 Indonesia. PSSI resmi menunjuk Bima Sakti untuk menukangi Timnas U17 Indonesia sejak bulan Juni lalu. Kepastian tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tantangan berat pun kini dihadapi Bima Sakti. Seperti yang diketahui, Timnas U17 Indonesia bakal tampil di Piala Dunia U17 2023. Jadi kita akan memberikan kepada Coach Bima Sakti. Dan nanti kita akan diskusikan di Exco, pasti ada pendamping lah karena ini kejuaraan dunia, kata Erick Thohir pada bulan Juni lalu. Lanjut ke Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia bakal dipegang Indra Syafri. Hal ini diungkapkan langsung oleh Indra Syafri setelah merampungkan tugasnya di Asian Games 2022. Setelah ini ada tugas khusus ke saya, yakni menangani Timnas U20 menuju Piala Dunia U20 2025. Sementara itu, Timnas U23 dan senior Indonesia bakal dipimpin oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong baru saja menyelesaikan tugasnya bersama Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Lebih lanjut, Shin Tae-yong kini harus segera fokus ke Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda memiliki jadwal melawan Brunei Darussalam pada bulan ini. Ini merupakan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baik buat Shin Tae-yong, si anak emas siap kembali bela Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa mendapat kabar baik karena anak emasnya, yakni gelandang Persis Solo Zanadin Faris, sudah sembuh dari cedera. Seperti diketahui, Zanadin Faris menjadi salah satu andalan Timnas U20 Indonesia. Ia bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu pemain emas Shin Tae-yong. Sebab pemain berusia 19 tahun ini sangat diandalkan oleh Shin Tae-yong saat tampil di ajang internasional. Pada saat ajang tersebut, Zanadin awalnya memang dibawa ke Uzbekistan. Akan tetapi Zanadin Faris mengalami cedera saat persiapan sehingga ia diharuskan pulang ke Indonesia. Setelah menjalani pemeriksaan melalui MRI, pemain kelahiran Bekasi itu didiagnosa mengalami anterior cruciate ligament atau ACL. Akibat dari cedera tersebut, Zanadin pun diharuskan menjalani operasi dan rehabilitas selama 8 bulan. Kepastian ini terjadi saat Persis Solo menghadapi laga pekan ke-14 Liga 1 2023-2024. Dalam laga melawan Persija Jakarta itu, gelandang andalan Shin Tae-yong sudah kembali bermain setelah menepi selama 7 bulan karena cedera. Namun, penampilannya bersama Persis Solo mendapat banyak pujian. Hal ini karena Zanadin menunjukkan penampilan bagusnya bersama tim berjulukan Laskar Sambernyawa tersebut. Bahkan penampilan bagusnya itu mendapat pujian dari sang pelatih Persis Leonardo Medina. Shin Tae-yong bakal memiliki lebih banyak pemain gelandang yang bisa diandalkan khususnya di Timnas U23 Indonesia. Semua pemain terbaik dan abroad bakal dipanggil untuk laga Timnas Indonesia lawan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia akan berkekuatan penuh untuk melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menyertakan semua pemain terbaiknya dan abroad. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto membocorkan timnya akan memanggil 26 pemain kontra Brunei Darussalam.
termasuk yang berkompetisi di luar negeri. Semua pemain terbaik akan dipanggil timnas Indonesia. Ditunggu ya, ujar Nova. Ada 10 pemain berlabel timnas Indonesia yang abroad. 10-nya yaitu Jordi Amat Malaysia, Sadil Ramdhani Malaysia, Asnawi Mangkualam Korea Selatan, Pratama Arhan Jepang, Ivar Jenner Belanda, Rafael Struijk Belanda, Ilkan Bagot Inggris, Sandy Walsh Belgia, Marcelino Ferdinand Belgia, dan Sainel Patinaman Norwegia. Nova juga mengindikasikan tidak ada pemain baru atau debutan yang disertakan ke timnas Indonesia untuk melawan Brunei Darussalam. Pemain yang dipanggil berstatus langganan Shin Tae-yong. Masih pemain-pemain yang biasa dipanggil head coach ke timnas Indonesia, imbuh Nova. Adapun babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masuk dalam periode FIFA Matchday yang terjadwal pada 9-17 Oktober 2023. Dengan begitu, setiap klub wajib melepas pemainnya ke timnas Indonesia. Jelang lawan Brunei di kualifikasi Piala Dunia 2026, Jordi Amat beri peringatan pada timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia Jordi Amat memperingatkan rekan-rekannya agar tidak memandang remeh Brunei Darussalam yang merupakan calon lawan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Oktober 2026. Pertandingan berlangsung dalam format kandang dan tandang. Kami sepenuhnya sadar akan tantangan yang ada di depan. Kami sudah mengetahuinya sejak awal, kata Jordi Amat. Kami akan mengambil satu pertandingan demi satu pertandingan. Pertandingan kami yang akan datang melawan Brunei, baik tandang maupun kandang, sangat penting, tegas Jordi Amat. Timnas Indonesia kabarnya akan berkumpul pada 9 Oktober 2022. Pelatih Shin Tae-yong disebut akan langsung tancap gas untuk mempersiapkan Jordi Amat DKK demi meraih hasil positif. Persiapan kami sangat positif, pelatih Shin Tae-yong sangat mendukung, dan dia yakin kami bisa melakukannya, jelas Jordi Amat. Ini semua tentang performa di lapangan, menjalankan rencana permainan, dan mencapai tujuan kami, tegas pemain naturalisasi itu.